Kalau device-nya dikasih bebas, kita sering banget mungkin lihat ke beberapa perusahaan, maaf mungkin end user-nya jadi main game ya. Oke. Pas jam jaga toko misalnya, itu berpengaruh ke security juga. Bahkan ada beberapa saya lihat wallpaper-nya mungkin kurang oke, misalnya. Terus dia jadi taruh file pribadi, digunakan untuk keperluan pribadi, Iya. akhirnya mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi nggak cuma masalah nomor 2 ya, misalnya dia buang waktu untuk tim IT-nya. Jadi mungkin tim IT-nya tadinya perlu banyak orang, sekarang jadi perlu yang lebih ramping karena semuanya bisa dikerjakan dari pusat. Di era digital sekarang, skema untuk kerja itu udah fleksibel banget. Ada yang hybrid, remote, bahkan field work. Kelihatannya mudah ya, tapi di dalam kemudahan ini ada suatu kemungkinan bahaya besar yang bikin tim IT pusing. Contohnya, gimana ya cara handle aset yang begitu banyak dari puluhan hingga ratusan, baik itu tablet, laptop, ataupun HP yang tersebar di mana-mana aja. Dan hari ini kita mau ngomongin solusinya device management bareng Pak Vincent dari Hexnode yang akan kupas tuntas solusinya. Halo Pak Vincent, selamat datang. Halo juga. So happy bisa datang di sini ngobrol-ngobrol di sini. Biasanya kalau kita di event ketemunya, Betul. kali ini di podcast dulu Pak. Betul, pengalaman pertama juga buat saya nih. Oh, pengalaman pertama Iya. seumur hidup. Betul. Berarti nanti next podcastnya udah lebih jago lagi ya. Pastinya. Harusnya Pak. Luar Betul, biasa betul sekali. banget. Oke, kalau kita kan udah kenal sama Pak Vincent, udah tahu juga Hexnode, udah pernah kerja sama bareng. Tapi untuk sobat IT yang mungkin baru pertama kali dengar, boleh diperkenalkan Pak Vincent dan Hexnode-nya terlebih dahulu? Iya, jadi saya Vincent, Solution Engineer-nya dari Hexnode. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu Hexnode tuh apa. Hexnode tuh device management. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa kontrol device itu dari jarak jauh, misalnya via internet atau via cloud. Mungkin dulunya hanya untuk men-setting wifi, semua harus di-input. Misalnya kita harus on-site, kita harus setting A, B, C. Tapi sekarang mungkin dengan sentuhan jari, dari IT control center itu semuanya bisa dilakukan. Jadi memang intinya mempermudah. Kalau dulu harus datang ke tempatnya, Betul. dicolokin mungkin ke device-nya ya Pak, Betul. di setting satu-satu. Betul. Kalau sekarang udah by remote semua. Betul. Dan sekarang kan udah ya semenjak COVID-19 kan udah tren banget tuh Pak, hybrid working. Betul. Ada sekarang itu juga lagi field working kan Betul, anyway betul. ya. Dah, itu kalau dari Pak Vincent sendiri melihatnya tantangan apa sih Pak, atau masalah apa yang akhirnya menjadi masalah dalam manage device-device yang ada? Isu paling awal biasanya orang pakai MDM itu startnya dari kebocoran data. Kebocoran data. Betul, karena kembali lagi sekarang kita bisa kerja dari mana aja, di mana aja, dengan device apa aja. Dan kebanyakan customer kan memang dia pakai device pribadi untuk pekerjaan juga. Iya. Akhirnya jadinya sering tercampur lah data antara pribadi, data kerja, nah kayak begitu. Tapi kalau untuk monitoring asetnya lebih susah, lebih mudah atau gimana Pak? Tentu aja lebih mudah sih, jadi semuanya centralized ya. Jadi kita bisa lihat status device-nya seperti apa, apakah baterainya sudah mau drop, atau baterainya masih ada 40%, atau kita bisa bahkan prediksi kondisi kesehatan baterainya, kesehatan device-nya, storage-nya seperti apa, itu kita bisa pantau gitu. Bisa mantau juga nggak nih orang kerja atau enggak sih? Bisa aja. Bisa aja. Bahkan dari asset log-nya apa yang mereka lakukan itu juga sebenarnya keluar semua. Oke. Gitu. Asset log itu semacam apa? Dia buka apa aja? Betul. Atau gimana? Betul. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Aktivitasnya ya. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongin kebocoran data tadi, atau misalnya kita ngomongin masalah manajemen device, mungkin lebih kebocoran data ya. Ada tim IT yang berpikir kayaknya cukup deh antivirus saja. Kayaknya kita nggak perlu menggunakan mobile device management karena ya kita udah pasangin antivirus di sini. Apakah itu hal yang berbeda atau itu hal yang sama atau gimana? Itu dari hal Pak yang Vincent? sebenarnya beda banget ya, Angel. Jadi kalau antivirus lebih ke proteksi misalnya, lebih ke arah yang sudah bukan, kalau kita kan lebih ke preventif. Kalau itu setelah kejadian gitu loh. Post action lah istilahnya pokoknya. Kalau di kita bisa cegah misalnya, supaya dia tidak bisa transfer dari data kerja ke pribadi. Itu yang paling saya selalu tekankan karena itu sering banget dan umum terjadi. Ngambil screenshot dari email kantor, di-share ke WhatsApp pribadi. Ya. Terus misalnya mungkin dari USB dia jadi transfer data ke komputer apa, data-data yang seharusnya tidak boleh pindah ke PC personal jadinya pindah. Kayak hal-hal seperti itu sih. Jadi beda banget sama antivirus.
Kita Iya. juga nggak mungkin membasmi virus dengan MDM Oke. gitu, tapi kita bisa mencegah masuknya virus. Ya jadi memang berbeda kegunaannya Beda ya. Kalau antivirus tadi untuk di post threat-nya, tapi kalau misalnya untuk di MDM itu lebih ke tindakan preventifnya. Betul. Itu boleh kasih contoh nggak Pak? Contohnya tuh gimana? Maksudnya tindakan preventifnya itu seperti apa? Apakah kita ngeblok USB yang masuk atau gimana? Jadi misalnya mungkin sekarang nggak cuma USB ya, sekarang bahkan kita bisa transfer data dengan Bluetooth loh. Betul. Itu kita bisa blok transfer datanya, bisa seperti itu. Tapi di satu sisi kita juga coba proteksi, tapi kita juga tidak mau menyulitkan user karena sekarang kebanyakan orang mereka blok USB, akhirnya tidak bisa dipakai sama sekali. Oke. Misalnya USB Type C itu nggak bisa, sekarang juga dipakai buat headset audio. Bluetooth juga banyak kan dipakai buat headset audio. Tapi kalau kita blok total, jadinya nggak bisa dipakai. Yang memang kita mau blok memang cuma transfer datanya aja misalnya, karena di situ rawan kebocoran gitu. Nah, tapi kalau berangkat dari masalah-masalah tadi, sebenarnya apa sih yang device-device apa aja yang bisa dikontrol, yang bisa di-manage oleh si device management ini? Ya secara umum memang OS yang kita tahu umum ya, misalnya macOS, iOS, Android, Windows. Bahkan sekarang trennya sampai ke Android TV, Apple Vision. Kita bisa atur content managementnya. Dan bahkan terakhir kita juga ada sampai ke printer Zebra, ke Linux, dan Chromebook. Oh nice. Iya. Banyak juga ternyata ya yang Banyak. bisa di-manage. Betul. Oke. Dan tadi kita udah bahas mobile device management, dan ya kebutuhannya tadi lebih ke tindakan preventifnya supaya mencegah si virus-virus itu supaya tidak masuk Betul. ke dalam device-device yang ada. Tadi bisa ke Mac, bisa ke iOS juga. Dan tapi kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan MDM, apa itu MDM? Kayak ya basically MDM itu apa, dan kira-kira kapan perusahaan butuh yang namanya MDM diterapkan di company mereka? Jadi kepanjangannya memang Mobile Device Management. Yang orang di sini tahu, cuma makanya kita lebih nyebutnya ke UEM, Unified UEM. Endpoint. Unified Endpoint Management. Kenapa? Karena kita jauh lebih lebar. Seperti yang saya cerita tadi, kita sampai cover ke printer, ke I TV, see. Ya. dan device-device lain yang nggak cuma mobile. Mobile gitu. device aja. Kapan company-nya butuh? Kebanyakan kalau dari pengalaman customer saya Indonesia, ketika misalnya device-nya sudah tersebar kemana-mana. Oke. Di sini kita nggak usah ngomong ada di Jakarta pun travel time-nya 2 jam loh. Itu juga waktu kan. Iya. Sekarang pelan-pelan orang juga makin menghargai waktu. Kalau device-nya makin lama makin nyebar, tidak perlu memandang unit. Karena saya pernah ada salah satu use case, dia unitnya tidak terlalu banyak, tapi untuk ke lokasi tersebut dia perlu terbang 3 jam. Wow. Di situ mungkin yang perlu MDM. Iya. Berarti nggak perlu nunggu sampai puluhan ataupun ratusan unit Nggak ya Pak perlu. untuk menggunakan MDM. Nggak perlu. Oke, jadi memang di saat kebutuhan UEM, oke, berarti kita bahasnya itu ya. Berarti kebutuhannya itu tergantung dari keefektivitasan ataupun keefisienan yang memang diterapkan di company Betul, tersebut ya. betul. Tapi kalau kita masuk lagi ke dalam yang lebih teknisnya sedikit, sekarang kan untuk kerja itu banyak tadi BYOD ya, udah bring your own device, dan ya kita pun sekarang kerja udah pakai device sendiri. Pak Vincent Sama, pakai saya juga pakai device sendiri. device sendiri. Oke. Nah, itu gimana caranya tetap menjaga keamanan data dari perusahaan dan ya tanpa membuat karyawan itu merasa ini kan device gue pribadi, kenapa kelihatannya kok di-manage banget, kenapa kelihatannya kok dipantau banget. Nah, itu dari Hexnode sendiri ada solusinya seperti apa, Pak? Saya mungkin mau meluruskan supaya tidak merasa dipantau ya. Sebenarnya untuk kategori BYOD di iOS pun ada namanya business container. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada bisa dipantau karena banyak sekali fitur MDM yang sebenarnya tidak jalan di BYOD. Misalnya kita nggak bisa remote control device pribadi BYOD see. tadi. Jadi jangan perlu takut atau gimana. Memang fitur itu di downgrade sengaja untuk menjaga privasinya. Oh, nice. Karena kembali lagi berhubungan dengan ada sertifikasi GDPR atau apa kayak Google. iOS itu memang sangat strict gitu untuk bagian-bagian seperti ini. Jadi mestinya jangan khawatir untuk tetap pakai device-nya dan tidak akan bisa dipantau. Karena memang banyak sekali fitur yang tidak bisa dilakukan. Ya bisa dipisah ya antara work sama personal life-nya Betul. dia ya. Oke, tapi kalau misalnya di Hexnode sendiri nama MDM-nya mungkin ada atau biasanya disebutnya apa? Kita sih tetap sama sih nyebutnya Hexnode juga. Hexnode juga, Hexnode MDM atau Betul. UEM. Ya, Oke, betul. MDM ya. Kalau misalnya device-nya tadi di iseng factory reset mungkin, atau ada masalah dicuri atau kehilangan atau mungkin rusak device-nya, ada solusinya juga dari Hexnode? Ada juga pasti. Itu juga
another reason, alasan yang lain untuk mereka pakai MDM. Jadi device-device corporate kembali lagi misalnya kita bisa apply geofencing. Jadi mereka ketika sudah keluar dari lokasi site pabriknya mereka akan otomatis reset dan wipe. Jadi jangan khawatir ada kehilangan data. Kembali lagi semua kebocoran data security hot item sekarang sih. Jadi memang kembali lagi ada ke situ. Jadi jangan khawatir. Oke. Ada cerita yang beneran terjadi nggak Pak di real case yang akhirnya MDM-nya Hexnode tuh menyelamatkan data-data yang mungkin pernah hilang atau pernah di factory reset dari Pak Vincent yang turun langsung ke customer sebagai engineer, seperti apa Pak ceritanya? Saya pernah ada satu feature request dari salah satu customer yang cuma mungkin nggak bisa disebutkan ya. Jadi mereka di setiap ruangannya mereka punya tablet. Dan tabletnya ini ada penyalahgunaan SIM card. Jadi SIM card dari tablet itu dicabut kemudian dimasukkan ke customer. Dan mereka pakai kuotanya. Dan kebetulan lokasinya mereka memang remote, jadi mereka nggak ada jaringan wifi. Mereka cuma rely ke situ. Ketika ada customer selanjutnya yang pakai, tabletnya tidak bisa dipakai. Karena kuotanya habis. Dan ini sering banget terjadi di device-device yang istilahnya mereka nggak cuma wifi ya, device yang dipakai mobile. Mereka selalu menyalahkan operatornya Dracula kuota atau apa. Padahal sebenarnya Dracula kuotanya ada di internal. Nah di situ kita makanya ada fitur-fitur seperti kalau SIM-nya dicabut, SIM-nya diganti, atau SIM-nya ditambahkan ke slot SIM 2, itu kita bisa kunci device-nya. Jadi nggak bisa dipakai gitu. Se-fleksibel itu juga ya Pak, ternyata mau apa yang dibutuhkan nih kita bisa support ya, tergantung dari case-case yang ada di setiap perusahaan. Asal bisa mungkin sabar nunggu, soalnya waktu itu kita waktunya juga lumayan untuk research ini, sekitar 1 quarter lah, 3-4 bulan. Oke, ya tapi worth it banget sih Pak untuk akhirnya mengetahui ini siapa yang bermasalah sebenarnya. Kita jangan cari kambing hitam, ternyata dari internalnya sendiri yang bermasalah. Betul banget. Oke, kalau misalnya selain itu ada lagi nggak Pak case yang terjadi di lapangan? Kalau case yang terjadi ya kita ada fitur namanya automation ya. Jadi memang dia misalnya keluar dari area tersebut itu bisa otomatis terwipe. Karena ketika company kehilangan device, yang paling berharga bukan device-nya ternyata. Tapi yang kita tahu datanya. Bagaimana cara datanya itu supaya tidak bocor ke pihak ketiga atau ke tempat lain atau kompetitor mungkin. Itu karena bisa jadi launching produknya bisa disalip atau bagaimana. Nah kita ada fitur-fitur seperti itu. Gitu. Kalau dari fiturnya sendiri berarti tadi ada yang untuk automation. Lalu tadi ada juga fitur yang untuk lock pekerjaan yang tidak sesuai dengan seharusnya yang tadi SIM card. Ada fitur apa lagi Pak dari Hexnode? Kalau fitur yang lain mungkin misalnya kita bisa kontrol patch. Gimana tuh? Dari Windows sama macOS. Jadi sekali lagi sering banget patch dari Windows ini ada kalanya mungkin kita bisa bilang tidak terlalu menolong ya, ada kalanya mengakibatkan bug atau apa. Nah kita bisa eksperimen dulu mungkin di 1 atau 2 komputer. Kita bisa filter, diinstal dulu. Nanti kalau sudah selesai, pakai sistem approval kita bisa push ke device yang lain. Jadi bisa ada, kembali lagi kelinci percobaannya dulu lah. Supaya jadinya pekerjaannya tidak ada yang tertunda. Karena kalau device sampai down cuma gara-gara patching kan gak enak juga gitu. Iya. Dari semua fitur yang ada menurut Pak Vincent dan dari customer yang udah pernah implement Hexnode, mana yang fitur yang wah ternyata bisa gini juga ya Hexnode, mana fitur yang orang lain baru tahu ternyata bisa sekeren ini sih Hexnode. Dari Pak Vincent gimana? Kalau fitur yang paling customer saya suka ya kembali lagi ke automation tadi. Jadi action-action tertentu misalnya di jam-jam tertentu kita bisa broadcast message, kita bisa lock device otomatis tanpa harus kita klik. Karena lock device sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kita mungkin ada tahu Google Find Device atau apa. Iya, betul. Cuma bagaimana cara dia otomatis keluar area, keluar pagar dan itu langsung terkunci. Atau misalnya kalau misalnya mau update Windows di luar jam kerja itu memungkinkan juga. Memungkinkan banget. Actionnya cukup banyak. Bahkan kita bisa deploy atau remove file di jam-jam tertentu itu juga bisa. Dengan trigger yang lain mungkin. Oke, nice. Banyak sekali fitur-fitur yang memang ya tergantung kebutuhan, tergantung pain point dari customer yang ada. Oke, Pak Vincent, ada 3 pertanyaan yang mana ini masuk ke dalam section mitos atau fakta, atau mungkin nanti Pak Vincent boleh jawab cepat. Yang pertama, mitos atau fakta MDM itu cuma buat perusahaan besar? Sebenarnya enggak sih. Kita ada company yang start cuma dari 25 device. Cuma kembali lagi karena locationnya scattered, tersebar di berbagai region yang saya bilang bahkan untuk perlu naik pesawat 3 jam. Akhirnya mereka implement itu.
naik pesawat aja tuh ada dramanya ya Pak, belum lagi delaynya. Betul. Belum lagi OTW kesana kesininya. Betul. Kalau engineer cuman sedikit tapi bermasalah di berbagai cabang kan, Betul. ya capek juga ya. Oke. Pulang pergi aja udah 6 jam. Pulang pergi, udah makanya. 6 jam, udah tua di jalan kalau Iya, kata orang. makanya. Oke, pertanyaan kedua, kalau cuman boleh pilih satu fitur Hexnode, Pak Vincent pilih yang mana selain yang automation tadi? Saya sih seneng agentic AI ya. Saya baru tahu AI itu sangat advance sekarang gitu loh. Kalau agentic jadi dia bahkan bisa proaktif. Jadi mungkin kita misalnya push suatu policy, dia bisa mencari tahu penyebabnya itu apa sih gitu loh. Kenapa policy tidak bisa jalan? Misalnya kita nge-push apps. Oh ternyata gagal. Kalau dulu kan kita harus cari sendiri. Ini di sebelah, misalnya dia tulis failed, terus ada logo Hexnode Genie-nya. Nanti dia bisa keluar, oh ada listnya. Oh ini storage-nya mungkin penuh. Permasalahannya di Betul. mana? Oh ini isunya connection atau apa. Berarti dia kasih notification Betul. alert gitu ya Pak? Itu yang disebut kita dengan Agentic AI. Betul. Oke. Yang terakhir mitos atau fakta atau mungkin nanti jawab cepat Pak Vincent. Menurut Pak Vincent kesalahan paling fatal yang sering dilakukan perusahaan soal device management itu apa? Ya kembali lagi tidak melakukan device management sih. Jadi mereka menggampangkan semuanya dan akhirnya mereka yang kerepotan sendiri. Iya. Dan bisa jadi ada yang sudah pakai, tapi misalnya dia punya 7 OS dan dia punya 7 dashboard. Mereka juga pusing jadinya. Betul. Kebetulan banyak yang pakai akhirnya mengeluh seperti itu karena mereka juga pusing. Mereka mau semua sebenarnya jadi satu, centralized. Dan Hexnode bisa menawarkan hal tersebut. Betul. Berarti bentuknya itu adalah bentuk dari MDM Hexnode itu dia dashboard atau gimana Pak? Dia dashboard seperti portal web gitu. Oh, di dalam dashboard itu ada apa-apa aja Pak? Atau mungkin ya kita bisa download PDF reportnya mungkin atau Bisa. gimana? Betul bisa. Jadi dia menampilkan berbagai, kembali lagi UEM, Unified. Jadinya ada banyak OS dan mereka akhirnya jadi satu gitu loh. Kita bisa bahkan integration dengan berbagai macam brand-brand tertentu. Jadi mereka nggak perlu hal yang terpisah lagi. Semuanya bisa jadi satu. Ya nggak usah ada 7 dashboard, nggak usah banyak-banyak, cukup satu aja ya. Selain itu mungkin dari dashboardnya sendiri Pak, yang menarik menurut Pak Vincent itu ada apa-apa aja? Menurut saya yang paling enak UI-nya sih, ini input dari usernya ya. Mereka bilang user interface-nya gampang banget dipakai. Tidak aneh dan tidak kompleks. Selain itu juga sangat ringan pemakaian memorinya. Jadi mungkin kita agak beda dengan yang lain. Kita benar-benar taruh fitur yang diperlukan aja. Oke. Kalau dari segi ngomongin segi keuntungan nih Pak. Kalau misalnya perusahaan kan pastinya mau apply suatu teknologi pastinya pengen punya keuntungan ataupun benefit-benefit yang berbeda. Kalau dari segi harganya Pak Vincent, kalau menurut Pak Vincent gimana dibandingkan brand-brand lain yang menawarkan solusi yang sama? Kita nggak bisa bilang cheap juga ya. Cuma kita bisa bilang value for money-nya bagus. Jadi kalau dibanding dengan kompetitor-kompetitor lain, kita harganya sangat kompetitif. Iya. Jadi memang kalau sudah pernah coba, biasanya mereka akan suka sih. Karena why pay for more gitu loh. Iya betul. Kalau misalnya udah tahu benefit-benefit yang didapat, ya Betul. go on sama Hexnode ya. Betul. Dan yang pastinya kalau misalnya pengen POC dulu, Pak Vincent gimana? Welcome aja sih, kita bisa kasih account demo juga kalau memang mau real life experience, karena tak kenal maka tak sayang juga ya. Iya betul sekali. banget. Oke, terakhir Pak Vincent, kalau misalnya masih ada perusahaan nih yang sampai hari ini masih manual asset management ataupun device manajemennya, dan apa saran terbaik dari Pak Vincent, dan mungkin boleh dikasih tahu juga resiko-resiko yang bisa didapatin kalau misalnya memang ya belum menggunakan MDM atau enggak UEM. Ya mungkin nomor satu kembali lagi dari sisi security ya. Kalau device-nya dikasih bebas, kita sering banget mungkin lihat ke beberapa perusahaan, maaf mungkin end usernya jadi main game ya. Oke. Pas jam jaga toko misalnya, itu berpengaruh ke security juga. Bahkan ada beberapa saya lihat wallpapernya mungkin kurang oke misalnya. Terus dia jadi taruh file pribadi, digunakan untuk keperluan pribadi, Iya. akhirnya mempengaruhi produktivitas kerja. Gitu, jadi nggak cuma masalah nomor 2 ya, misalnya dia buang waktu untuk tim IT-nya. Jadi mungkin tim IT-nya tadinya perlu banyak orang, sekarang jadi perlu yang lebih ramping karena semuanya bisa dikerjakan dari pusat. Dari pusat, gitu loh. remote ya, dari Betul, remote aja ya. betul. Atau mungkin nanti karyawannya asal ngeklik, ya apa yang akan terjadi di device tersebut Betul, ya. Jadi betul. ya kalau misalnya bisa dicegah tindakan preventifnya,
ya why not gitu Betul, ya. betul. Oke, dari Pak Vincent kita sudah banyak sekali ngobrolin terkait dengan fitur dan benefit dari Hexnote. Pak Vincent mungkin boleh kasih satu closing statement atau mungkin boleh memberikan kesimpulan berkaitan dengan Hexnote dan juga solusi UEM-nya ke Sobat IT? Jadi kalau untuk device management ya memang nggak ada jalan lain, kita harus coba sih. Dan saya yakin dengan support dari tim ACS ini pasti akan terjadi gitu loh. Karena saya udah lama kerja dengan ACS dan saya percaya supportnya memang oke banget gitu loh. Oke. Jadi kita bisa jalan bareng lah gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Vincent untuk waktunya hari ini dan sudah hadir di podcastnya ACS Group. Senang banget bisa kenalan dengan Hexnote dan juga solusi-solusinya. Mungkin kalau next ada solusi terbaru lagi dari Hexnote, siap ya Pak untuk podcast kedua? Boleh banget. Oke, siap. Ya mana tahu juga setiap event-event yang ada semoga juga bisa berjalan dengan lancar dan Betul, ya kita bisa kasih solusi yang terbaik dari Hexnote untuk Sobat IT. Oke. Siap, terima kasih banyak Pak Vincent. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya untuk Pak Vincent. Dan untuk Sobat IT itu tadi obrolan bersama dengan Pak Vincent dari Hexnote berkaitan dengan solusi MDM Mobile Device Management ataupun Hexnote menawarkan solusi yang lebih luas yaitu UEM, Unified Endpoint Management. Dan soal aset ataupun soal device nggak cuman sesimpel nggak sih, yaudah deh yang penting udah dikasih aja device-nya. Tapi ini berhubungan dengan efisiensi dan juga keamanan data dari perusahaan dan juga efisiensi pekerjaan dari tim IT. Jadi buat Sobat IT yang masih punya pertanyaan dan mau lebih tahu tentang Hexnote lebih dalam, bisa juga taruh pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan teknologi bersama dengan ACS Group dengan cara follow di semua sosial medianya ACS Group di acsgroup.co.id. So see you on the next podcast. Bye-bye. Dadah.